Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akramna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Awina ta'alum wa ta'alim wa nafa wal intifa wa tadzakur wa tadzkir wal ifada wal istifada wal hasana tamasuk fi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa ibtiga wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan ratib al-Attas yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tentang Ramadan yang aneh ambil dari kita An-Nafahatur Ramadaniyah karya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, yaitu mertua daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau adalah mufti Baydha. Beliau mengatakan dalam kitabnya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-matlub min kulli muslim thalathu khisalin fi Ramadan. Yang dituntut dari setiap orang Islam di bulan Ramadan yaitu ada tiga hal, ada tiga perkara. Tiga perkara ini sangat-sangat dituntut oleh syariat bagi seorang muslim untuk mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, asyam, berpuasa. Wa huwa fi Ramadan fardun ala kulli muslimin. Dan puasa itu di bulan Ramadan hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Balighin, yang sudah balik. Kalau belum balik, kalau umurnya 7 tahun harus diperintahkan untuk berpuasa. Dan juga diajarkan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Wajib diajarkan wudu, wajib diajarkan menutup aurat, dan juga wajib diperintahkan salat. Akilin, yang berakal. Mutikin, yang mampu untuk berpuasa. Kalau dia nggak mampu, dia sudah tua renta, dia sudah lemah, atau dia sudah sakit-sakitan, maka tidak wajib berpuasa. Mukimin, tidak sedang musafir, dia sedang mukim. Wa ma'na siyam, arti puasa, al-imsaku anit ta'am wasyarab wa ma yadkhulu ila jawfi tulan nahar. Arti puasa yaitu menahan diri daripada makan, minum, dan masuknya sesuatu ke dalam jauf, yaitu salah satu daripada lubang yang 5, tulan nahar, sepanjang siang. Wala yatimu illa bitarkil ma'asi wal jidal. Puasa kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan aneka perbuatan maksiat. Lagi puasa, jaga mata, jaga telinga, jaga lisan, jaga perut, jaga kemaluan, jaga kaki. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jidal, dan juga meninggalkan perdebatan. Ya, jangan saling mencaci, jangan saling mencela. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Jadi puasa kita Allah jadikan sebagai perisai sehingga kita tidak tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal. Kata Nabi, apabila seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengatakan kata-kata kotor. Jangan dia mengucapkan kata-kata kotor, wala yajhal, jangan dia melakukan perbuatan bodoh, teriak-teriak, ya, dan lain sebagainya. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Apabila seseorang mengajak dia bertengkar atau mencaci dia, maka katakanlah kepada orang tadi, sesungguhnya aku sedang puasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa.
bukannya riya, akan tetapi kita mengatakan kita sedang berpuasa mengingatkan diri orang ini yang mencela kita, yang mengajak kita bertengkar, yang mencaci kita, jangan mengganggu orang yang sedang ibadah puasa. Dan juga mengingatkan kita yang lagi puasa, jangan membalas caciannya, celaannya dengan cacian juga, dengan celaan juga, bisa menghilangkan pahala puasa kita. Karena kalau orang puasa hanya menahan lapar dan haus saja, tidak menjaga lisannya daripada berkata kotor, tidak menjaga lisannya daripada mencela orang lain, maka puasanya tidak batal tapi pahalanya hilang. Dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus saja. Robek tadi perisai yang Allah jadikan untuk tameng sebagai perisai kita dari api neraka, robek kalau kita mengatakan kata-kata kotor, mencela orang lain, mencaci, dan lain sebagainya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yufattirna shaim ay yudhibna ajrahu. Ada 5 hal yang membatalkan puasa, ay yudhibna ajrahu, yaitu membatalkan di sini adalah menghilangkan pahalanya. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya hilang. Yang pertama al-kadzib, berdusta, berbohong, menyampaikan berita tidak sesuai dengan realita. Wal ghibah, yang kedua ghibah, menggunjing, membicarakan saudara kita sesuatu yang dia tidak sukai. Jadi tolak ukur ghibah itu orang yang kita omongin kira-kira senang apa kagak. Kalau nggak senang berarti itu ghibah. Misalnya kekurangannya, aibnya kah, rahasianya, nggak senang kita omongin, berarti itu ghibah. Tapi kalau sekiranya itu disenengin sama dia yang kita omongin, maka itu bukan ghibah. Kelebihannya, kebaikannya kita omongin, itu bukanlah ghibah. Wan namimah, yang ketiga menyebarkan fitnah untuk terjadinya clash, adu domba. Yang ngomong sama si A begini, ngomong sama si B begini. Nah, kalau kita dapat kabar, oh ada yang ngejelekin itu, no, ente dibilang begini begitu, jangan langsung percaya. Karena siapa tahu ini orang yang nyampein kabar itu dia pengadu domba. Seandainya memang dia ada di pihak kita, dia harusnya membela kita ketika kita dijelekin. Tapi dia diem aja, justru malah nyampein ke kita. Kalau memang dia di pihak kita, ya bela dong, jangan cuma nyampein aja gitu. Takutnya ini orang mengadu kita dengan si fulan itu. Apalagi di zaman sekarang ya, harus banyak-banyak tabayun, klarifikasi. Wal yaminul kadzibah, dan bersumpah bohong, bersumpah palsu. Wa nazaru bisyahwa, dan memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat ini bukan hanya yang haram saja, yang halal pun kita pandang dengan pandangan syahwat lagi puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Anda pandang misalnya timun suri, Anda pandang gorengan siang-siang dengan pandangan syahwat, itu bisa menghilangkan pahala puasa ente. Anda pandang baju umpamanya di Shopee, scroll-scroll, bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi bukan hanya memandang sesuatu yang diharamkan, yang halal pun lagi puasa dipandang dengan syahwat bisa menghilangkan pahala puasa. Gitu. Biasa aja udah. Itu yang pertama. Ya, dituntut untuk berpuasa dan juga menjaga puasa kita daripada perbuatan maksiat. Menjaga diri kita daripada perbuatan maksiat. Asalnya yang kedua al-qiyam, melakukan ibadah di malam hari. Wa huwa sunnatun, yaitu hukumnya sunnah. Kalau puasanya itu wajib, sedangkan qiyamnya, ibadah di malam harinya, yaitu adalah sunnah. Wa ma'nahu an yakuma layaliya Ramadan mutahajjidan bi sholatin nafri wal Qur'an, yaitu seorang hamba, seseorang muslim, dia menghidupkan malam-malam Ramadan, menghadapkan dirinya kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah seperti sholat tarawih, wal Quran, dia baca Al-Quran, wa mislu dzalik hilaquz zikir, dan seperti itu halaqah zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di Ramadan ada hadiri, wal ilmi, majelis-majelis ilmu,
Wa man shallal isya wal fajr jama'atan faqad adraka hissatan kubra min qiyami Ramadan wa qiyami lailatul qadar. Siapa saja orang yang sholat isya dan subuh berjamaah, sungguh dia mendapatkan bagian yang sangat besar daripada melakukan qiyam Ramadan dan melakukan qiyam di malam Al-Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi bulan Ramadan jangan tinggalin sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala iftarada shauma Ramadan wa sanantu lakum qiyamahu. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban wa yaqinan kana kafaratan lima madha. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan bagi kalian melakukan ibadah di malam hari, yaitu salat tarawih. Siapa saja yang puasa Ramadan dan melakukan qiyam di malam harinya atas dasar keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah, atas dasar keyakinan, niscaya itu menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi menceritakan tentang umat terdahulu yang dia berjihad di jalan Allah dengan waktu 1000 bulan. Jadi ada umat terdahulu yang jihad di jalan Allah selama 1000 bulan, yaitu 80 tahun lebih. Siang malam dia jihad di jalan Allah Ta'ala. Sahabat yang mendengar cerita Nabi ini merasa gundah gulana, karena sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka merasa kita nggak bisa menandingi umat ini, karena umur umat Nabi Muhammad hanya berkisar 60-70 tahun. Tapi orang ini dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, 80 tahun. Umur kita 60-70, itu belum dipotong masa bahari. Belum kalau dia sadarnya umur 30, sadarnya umur 40, ya, belum lagi dipotong buat nyari nafkah, buat buang air kecil, buang air besar, buat makan. Berapa umur kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kecil nih hatinya para sahabat. Padahal jihad di jalan Allah, kata Nabi, la rauhatun aw ghadwatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Jihad di jalan Allah pagi atau siang atau malam itu lebih baik daripada menginfakkan dunia beserta isinya. Ya, kalau ente dikasih umur 1000 tahun, bisa nggak menguasain seluruh dunia? Setengah dunia, seperempatnya dah, 10%-nya nggak bisa. Anggap dunia punya ente, hutannya, lautnya, satwanya, tumbuhannya, bangunannya, permatanya, semua punya ente. Ente infakin semuanya di jalan Allah, sangatlah besar pahalanya. Tapi jihad di jalan Allah meskipun sesaat, pahalanya lebih dari itu. Ini orang bukan hanya sesaat, 1000 bulan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkecil hati para sahabat, merasa nggak bisa menandingi umat terdahulu. Akhirnya Allah turunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Umatnya Nabi Muhammad yang ibadah di malam Al-Qadar pahalanya lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Gembiralah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung kita dijadikan umatnya Nabi, meskipun umur pendek-pendek, tapi amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalat isya fi jama'atin fakana maqama nisfal lailah. Siapa saja orang yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Kalau ente sholat isya berjamaah, seolah-olah dari maghrib sampai jam 12 ente ibadah gak berhenti-berhenti. Wa man sholat subha fi jama'atin fakana ma sholat lailah kula. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia menghidupkan semalaman full dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat isya fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar. Siapa saja orang yang sholat isya berjamaah, sungguh dia telah mengambil bagiannya daripada malam Lailatul Qadar. Jadi jangan tinggalin sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan juga maghrib berjamaah. Dan usahakan jangan tinggalin sholat tarawih. Tarawih itu nggak harus habis isya teng, waktunya dari habis sholat isya sampai sebelum subuh masih boleh. Kalau ente pulang malam kerja, cari temen
buat temenin isya berjamaah, buat temenin taraweh ya. Nah, nanti udahannya ya ente traktir apa misalnya, ente kasih kopi ya, ente kasih mie ayam kah, untuk memberikan hadiah kepada dia. Fa'in salat taraweh, kalau dia salat taraweh bita'anin, dengan perlahan-lahan tidak terburu-buru, izdada ajron, bertambahlah pahalanya. Wa kullama izdada amalan izdada ajron, tiap kali bertambah amal kebaikannya bertambah pula pahalanya. Bukan hanya dia sholat taraweh, bukan hanya dia sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, dia sedekah, dia baca Quran, maka lebih besar lagi pahalanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ajruka ala qadri ta'abik, pahalamu itu sesuai dengan kadar letihmu. Semakin capek ente dalam beribadah kepada Allah, maka semakin besar pahalanya. Salisa yang ketiga, at-ta'arudu lil itqi minan nar, menyodorkan diri supaya terbebas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, walin nafahatil idham, dan agar mendapatkan pemberian Allah yang mulia. Faman salima min ahli siyam min uquqil walidain wa qati'ati rahim wal musyahana wa idmanil khamri wa ata bil khaslatain as-sabiqataini faqad faza bil itqi minan nar wan nafahatil idham. Maka siapa saja orang yang berpuasa, selamat puasanya itu dari durhaka sama orang tua, dari memutuskan silaturahmi, daripada permusuhan, daripada terus-terusan minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Dia datangkan perkara yang dua tadi, dia puasa, dia jaga puasanya daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian di malam harinya dia melakukan qiyamul lail, sholat taraweh, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, dia baca Quran, dia hidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Maka sungguh dia beruntung mendapatkan tiket terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pemberian Allah yang sangat besar. Qala ulama, berkata para ulama, arba'atun mahrumuna minal maghfirah fi Ramadan wa ghairi. Ada 4 kelompok enggak dapat ampunan baik di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Di malam nisfu Sya'ban dia juga enggak dapat. Siapa? Al-aqul liwalidayh, orang yang durhaka sama orang tuanya. Orang yang durhaka sama orang tuanya, meskipun ibadahnya kalau kayak malaikat, gak akan dapat ampunan Allah. Wa qati'ur rahim, yang kedua orang yang memutuskan tali silaturahmi, wal musyahin, orang yang bermusuhan dengan sesama saudaranya, tidak tegur sapa, atau dia menebarkan api permusuhan supaya saudaranya ini bertengkar, berkelahi. Wa mudminul khamri, yang keempat orang yang terus-terusan kecanduan minuman keras atau narkoba. Nah, ente yang pada ngaji, yang udah kenal majelis, jauhin yang namanya khamar. Khamar itu bukan hanya minuman keras, segala sesuatu yang memabukkan itu disebutnya khamar. Sehebat apapun ente ngaji, sehebat apapun ente sholat, gak akan dapat ampunan Allah kalau ente masih melakukan itu. Ngaji terus, nyabu jalan terus. Nah, banyak yang kayak begitu. Akhirnya orang yang belum kenal majelis jadi menjauh, tambah jauh dari majelis karena perbuatan dia. Udah kenal majelis tapi masih nyabu. Udah kenal majelis tapi masih minum minuman keras. Itu double dosanya. Melakukan dosa besar dan juga mencoreng nama majelis dan mencoreng nama Rasulullah, karena majelis itu kan semuanya punya Rasulullah. Majelis ilmu itu semuanya majelis Rasulullah. Ya, membuat orang semakin jauh daripada majelisnya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam fil hadits tawil, dalam hadis yang panjang, qala Jibril, berkata malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahullah, qul amin. Wahai Nabi Muhammad, siapa saja yang mendapati bulan suci Ramadan, dia mengalami bulan suci Ramadan tapi keluar Ramadan dosanya enggak diampunin, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Ucapkan olehmu wahai Nabi Muhammad amin. Faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Kenapa malaikat Jibril berdoa seperti itu? Karena orang yang mengalami bulan Ramadan, keluar Ramadan dosanya enggak diampunin, ini orang keterlaluan. Ramadan tidurnya kita jadi ibadah, diamnya kita jadi tasbih, tapi dia tetap nggak bisa dapat ampunan, diobral sama Allah,
tapi dia nggak bisa dapat ampunan, berarti Ramadannya ngapain aja, dia malah melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ini orang sangat keterlaluan. Nabi pun mengucapkan amin, didoakan malaikat Jibril, Nabi yang mengaminkan. Nggak ada doa yang lebih mustajab daripada ini. Sumakala, kemudian malaikat Jibril berkata, man dzukirta indahu falam yusalli alaik abadahullah. Siapa orang yang disebut namamu di hadapannya tapi dia nggak mau bersalawat kepadamu, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kul amin, ucapkan olehmu amin wahai Rasulullah. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin, kata Nabi. Disebut nama Nabi Muhammad, salawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi. Summa qala man adraka abawaihi indal kibari aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah abadahu Allah. Qul amin faqultu amin. Siapa saja orang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tuanya tapi dia tidak bisa masuk surga, semoga Allah menjauhkan dia daripada rahmatnya, amin. Orang tuanya dia dapetin di masa tuanya tapi dia nggak mau bakti, dia nggak mau ngerawat, malah dimasukin panti jompo, malah ditelantarin, ya, ini orang diancam sama malaikat Jibril, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya, aminkan oleh wahai Rasulullah. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Jangan kita masuk ke tiga kelompok ini, ya, dapat Ramadan tapi nggak berhasil dapat ampunan, disebut nama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi, tapi nggak mau salawat, mendapati orang tua di masa tua tapi tidak mau berbakti. Itu jangan juga tadi menjadi orang yang memutuskan silaturahmi, durhaka sama orang tuanya, bermusuhan, dan terus-terusan kecanduan minuman keras atau narkoba, ya. Ini tiga hal yang dituntut bagi seorang muslim untuk mengamalkannya di bulan suci Ramadan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar, keluar daripada Ramadan, dijadikan orang-orang yang terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.